Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MLID semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut berada di satu garis lurus. Penasaran? Langsung aja yuk ke pembahasannya. Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut berada di satu garis lurus. Istilah candi merujuk pada bangunan suci peninggalan zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Di Jawa Timur, bangunan-bangunan tersebut kecuali yang berbentuk gapura dikenal dengan nama cungkup. Istilah candi dikenal pula di Sumatera bagian selatan, seperti Candi Jepara di Lampung, dan di Sumatera bagian tengah ada Candi Bongsu dari gugusan Muara Takus. Di Sumatera Utara, istilah yang digunakan adalah biaro, seperti pada gugusan candi-candi di Padang Lawas. Di Kalimantan Selatan dikenal dengan nama Candi Agung dekat Amuntai. Di Bali sendiri tidak didapatkan istilah candi seperti yang dimaknai di Jawa. Bangunan purbakalanya tidak disebutkan sebagai candi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, candi diartikan sebagai bangunan kuno yang dibuat dari batu, berupa tempat pemujaan atau penyimpanan abu jenazah raja-raja atau juga pendeta-pendeta Hindu dan Buddha. Dalam bahasa Sanskerta sendiri, candi adalah sebutan untuk Durga atau Dewi Maut Candika. Sedangkan Candi Greha atau Candikagraha atau Candikalaya adalah penamaan tempat pemujaan bagi dewi tersebut. Candi kemudian dikaitkan dengan bangunan kematian atau pemujaan arwah, dalam kurung Candikalaya. Dalam bahasa Jawa kuno, candi atau cinandi atau sucandi berarti yang dikuburkan. Sedangkan dalam pemahaman arkeologi, candi dapat dihubungkan dengan bangunan untuk pemakaman maupun pemujaan. Dapat disimpulkan, jika candi mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai tempat atau kiul pemujaan. Jika dikaitkan dengan pemakaman raja, maka candi merupakan bangunan yang digunakan untuk memuliakan raja atau bangsawan yang sudah wafat. Jika dikaitkan dengan tipe bentuk yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa yang sesuai dengan sebutan sebagai candi adalah bangunan yang berbentuk menara, pepundenan, setrupa, atau pertirtaan. Merujuk pada kuil-kuil di India, kaidah pendirian suatu bangunan diatur di dalam Vastu Sastra atau kitab tentang arsitektur atau bangunan, atau juga Silpa Sastra, kitab pegangan Silpi Nahli bangunan, yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya Manasara, Mayamata, Silpa Prakasa, Vishnu Darmottaram, atau di dalam kitab Purana atau kitab keagamaan. Pembangunan candi dipimpin oleh Yajamama atau pemimpin proyek. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Acarya, Yajamama membawahi dua orang arsitek, yaitu Stapaka atau dalam bahasa Indonesia itu arsitek pendeta guru, dan Stapati yang dalam bahasa Indonesia disebut arsitek perencana. Stapaka bertugas membuat persiapan yang berhubungan dengan upacara-upacara ritual dan hal-hal gaib di dalam proses pembangunan atau perencanaan suatu candi. Stapati membawahi Rudra dalam filosofis Hindu. Candi Mendut terletak 2,5 km sebelah timur Candi Borobudur.
dan 1,25 km dari Candi Pawon di Desa Mendut, Kecamatan Munkit, Kabupaten Magelang. Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Mendut adalah satu kesatuan tak terpisahkan dan merupakan adikarya yang didirikan masa pemerintahan Samaratungga, Raja dinasti Sailendra dari Mataram Buddha. Raja Sanggrama Dananjaya pendahulunya membangun candi-candi di sekitar Candi Sari, Kalasan, dan Sewu di dekat wilayah Mataram Hindu. Sebagai tempat ibadah, candi dibangun di tepi Kali Elo dekat pertemuannya di Kali Progo. Berstruktur bangunan megah dengan dinding bersusun dan luarnya dipahat dengan relief kisah perjuangan keagamaan, dan merupakan bangunan yang dibangun oleh raja-raja Wangsa Sailendra. Sebagai bangunan yang letaknya berdekatan dan berada pada satu garis lurus, dapat dipastikan Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon memiliki keeratan hubungan. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui prasasti yang diterbitkan mengenai ketiga candi. Toponim tempat keberadaan, sumbu imajiner ketiga candi, arah hadap candi, pola peletakan mandala, dan pergeseran arah hadap bangunan candi. Terdapat pendapat lain, yaitu dari Toto Krusmanto, bahwa sumbu imajiner dari Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut tidaklah lurus, melainkan merupakan garis patah atau cenderung lurus. Garis tersebut membentuk sudut 355,5 derajat membuka ke arah utara. Ditemukan pula fakta lain jika sumbu imajiner tersebut juga mengarah ke puncak Gunung Merapi. Di dalam Candi Mendut terdapat 3 buah arca Buddha yang cukup besar di tengah setinggi kurang lebih 3 meter. Merupakan arca monolit terbuat dari satu batu utuh yang disebut Buddha Sakyamuni, duduk di atas pedestal persegi 4. Pada sandarannya hiasan gajah dan peraba. Sikap demikian disebut pralamba pada sana. Rambut digulung bertelinga panjang, tanda kesabaran. Urna di dahi dan 3 lipatan di lehernya. Kelopak mata setengah terkatup dan tangan memutar roda hukum dalam kurung Dharma Cakra Musra. 2 arca lainnya setinggi 2,4 meter termasuk kelompok Bodhisattva, yakni Avalokitesvara di kiri dan Vajrapani di kanan. Ketiga arca dihias praba atau nimbus. Tempat duduk dihias makara, disangga singa jantan berdiri tegak dan gajah sebagai simbol kebesaran Buddha. Candi ini merupakan tempat pemujaan Buddha Sakya, tempat memberikan ajaran pertama di Taman Margadawa, Benares. Karenanya terdapat vihara biku sebagai tempat memberikan ajaran agama Buddha. Candi Mendut bukan tempat untuk menyimpan abu jenazah seperti Brajanalan Candi Pawon di Kelurahan Wanurejo. Sedangkan Candi Borobudur terletak di Desa Budur dekat Sungai Elo dan Progo, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-8. Borobudur terdiri dari 2 kata Boro yang berasal dari vihara dan Budur dari kata beduhur yang bermakna tanah tinggi atau bukit. Jika digabungkan, Borobudur bermakna vihara Buddha yang terletak di atas Bukit Budur. Akan tetapi, J.G. Kasparis berpendapat jika nama Borobudur berasal dari bunyi prasasti Kahulungan, yaitu Bumi Sambara Budara 824 Masehi, yang berarti himpunan kebijakan yang bertingkat-tingkat, 10 tingkatan bodhisattva menurut paham Mahayana.
Pendapat lain mengartikannya bangunan suci dengan banyak arca Buddha. Candi Buddha aliran Mahayana ini merupakan perpaduan dua budaya. Bagian bawah 4 persegi berundak merupakan ciri bangunan Jawa. Sementara sisi atas berbentuk stupa induk berlandaskan 3 teras bulat merupakan gaya arsitektur India. Stupa adalah bangunan suci seperti pagoda berbentuk 5 berongga. Di India digunakan sebagai tempat menyimpan abu sang Buddha atau relik para biku dan merupakan simbol alam semesta. Kepaduan kultur lain, di setiap pintu gerbang candi terdapat kalamakara, suatu bangunan khas pura Hindu. Pada bagian atas terdapat kepala raksasa kalaurau dengan mata besar. Di bagian bawah samping kanan kiri terdapat kepala naga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.